What's up ICC Youth? Kembali lagi sama gue Gladys di Ibadah Youth Online hari ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga aja kalian baik-baik dan sehat selalu, amin. Nah, kalian pasti penasaran dong apa firman Tuhan yang akan dibawain hari ini. So, join terus ibadah hari ini dan have a nice Sunday. Enjoy the service. Hello ICC Youth, I hope you're all having an amazing day, and since it's the first week of March, let's sing Christ is Enough together. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back.
no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hi guys, welcome back with me again. Yes, I know. Tapi supaya kalian gak bosan ngeliat gue terus ya, gue udah potong rambut nih ya. But anyways, gue hari ini bakal omongin hal yang rada deep, which is temptation. Dan gue bakal ngomongin sesimpel mungkin, ngebahas supaya you guys bisa kayak ngerti, ngedigest dan gak puyeng ya. But before we get into that, let's pray. Lord Jesus, thank you for today. Thank you so that we can all gather here even though we're not here face to face, praying so that this word of God that we are about to hear can be effective for us and we can learn a lot, and so all of ICC Youth members can continue to become closer and know you more, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Okay, kenapa penting kita harus tahu tentang temptation? If we want to fight something, of course we need to know what we're up against, what weapons we have. They have ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dari ayat ini, kita tahu bahwa senjata iblis tuh cuma satu, dusta, cuman dusta. Tapi, kalian jangan pernah nyepelehin iblis karena mereka senjatanya cuma dusta. Karena iblis tuh licik guys. Jadi, jangan sampai lu ketipu sama iblis cuman karena lu nyepelehin itu. Oke? Sekarang kita langsung masuk ke intinya ya. Gue bakal baca percobaan Yesus di padang gurun sambil gue bahas dan gue breakdown dikit-dikit pelan-pelan ya. Alright. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Sampai situ dulu ya. Yesus, jadi di sini dikatakan Yesus dicobai 40 hari, dan selama itu ia berpuasa. Ini berarti dia sudah beres puasanya, sudah selesai. Dan iblis menyuruhnya untuk menjadikan batu menjadi roti. Agar, kenapa? Ya pasti untuk dimakan kan. Which if you think about it, it makes sense. Lu udah beres puasa, Jesus ya. Jesus udah beres berpuasa. Dan disuruh makan oleh iblis. Puasa, makan. Make sense right? Tapi Tuhan bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Oke, gue lanjut dulu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, pada waktu ini Tuhan belum mati di kayu salib dan belum mengalahkan iblis. Jadi, pada waktu itu
dunia masih dimiliki oleh iblis. Dan di sini iblis tambah ngaco lagi dan licik lagi, dan kalau pakai bahasa Sunda ya terbalik lah ya. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. So after all this guys, the devil is still going to try to menggoda Tuhan. Tuhan loh yang digodain, dan dia masih mencoba terus. Okay? In all this, however, we can see a pattern. Di percobaan pertama dan ketiga, itu adalah hal yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan, right? Turning stone into bread, and then telling the angels to save him from falling. Itu adalah hal yang sebenarnya dia bisa lakukan. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa? Balik lagi ke Yohanes 8 ayat 44. Kalau kalian, di situ it states ya, kalau kalian ikutin kata-kata iblis, iblis akan menjadi bapamu. And I'm pretty sure you don't want the devil to be your father, right? So, if it becomes different when the devil says it, okay? Dan how to counteract this? Cara untuk menyerangnya adalah the first thing you need is awareness, ya. Lu harus tahu kapan Tuhan yang ngomong, kapan diri lu sendiri yang ngomong ke diri lu sendiri, dan kapan iblis mencobai atau menggoda lu. You have to know which is which. 1 Corinthians 6 verse 19. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. So, you are not your own. Lu bukan punyanya diri lu sendiri, but you belong to God. So, to know more about yourself, you should turn to God. How do you do that? There's many ways ya. And I'm pretty sure you guys all know. Bisa doa, bisa saat teduh, worship, dan baca Alkitab. Ini penting banget ya, I wanna highlight baca Alkitab. Karena lu lawan iblis juga dengan firman Tuhan, with the word of God. Di Lukas 4 tadi, selalu abis iblis mencobai Yesus, dia selalu menyatakan firman Tuhan untuk counteract what the devil said to him. Dan dalam baca Alkitab ini, of course you won't always understand what it means. Tapi, Tuhan sendiri akan kasih understanding itu kepada lu when you are ready. Tapi mungkin lu mikir ya, apa gunanya sih gue kayak belajar dan baca Alkitab walaupun gue nggak ngerti? Pasti masih ada gunanya. Because there's this thing that I call process of learning. Dan process of learning ini gue sempat ngulik dan sempat di-share waktu itu juga sama Ko Adril. Which is, pertama, you have to know atau tahu, which is pengetahuan. That's the first step of learning. After you learn, there will come the second step of understanding atau pengertian. Afterwards, obedience atau ketaatan. Dan yang terakhir adalah application atau aplikasi. So in that process of learning is why even though you don't understand what the contents of the Holy Bible is, it's still important for you to read it. Okay, so that's where I wanna end my preaching. Gue cuma mau share itu aja, dan hopefully kalian bisa digest walaupun rada berat untuk for you to understand ya. Tapi just calm down, breathe in, breathe out, and yeah, that's all from me.
ICC Youth. Yay! Thank you Ray for sharing the word of God buat kita semua. Let's give her a round of applause. Yay! Juga buat teman-teman yang tadi udah melayani di praise and worship juga. Hebat. Oke guys. Jadi wow, tadi keren banget sharingnya Ray buat kita semua ya. Keren banget. Itu tadi adalah contoh dari khotbah expository. Very good. Nah, tadi Ray sharing sama kita bagaimana Tuhan dicobai di padang gurun oleh iblis. Oke, sekarang gue mau gali lebih dalam lagi. Oke? Nah, jadi waktu Tuhan Yesus dicoba yang pertama kali, itu kan tentang roti. Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Terus kalian tahu nggak apa sih yang Tuhan Yesus kasih jawab ke iblis? Apa sih yang Tuhan Yesus katakan sama iblis? Tuhan Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Wow, kalian bisa lihat betapa Tuhan Yesus itu sangat berhikmat, bener nggak? Dan kalian tahu nggak dari mana Tuhan Yesus bisa dapatin jawaban seperti itu? Of course, dia adalah Tuhan ya. Tapi ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan untuk melawan iblis itu, semuanya itu firman Tuhan guys. Firman Tuhan. Semuanya itu diambil dari kitab Ulangan. Salah satu dari Pentateuch atau 5 kitab utama bangsa Israel. Nah, Pentateuch itu ada 5. Ada Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, dan Bilangan. Semuanya punya fungsi masing-masing. Di kitab Ulangan, Tuhan Yesus mengambil kata-kata yang dia ucapkan kepada iblis untuk mematahkan setiap pencobaannya. Jadi Tuhan Yesus mematahkan setiap pencobaan dari iblis dengan firman Tuhan. Dari Ulangan. Ulangan itu adalah aturan-aturan Musa. Ingat, yang Musa katakan kepada bangsa Israel, dan itu harus diucapkan terus-menerus, diulangi terus-menerus setiap mereka berkumpul, seperti kalau kita sekarang di sekolah minggu atau di ibadah hari Minggu gitu, harus diucapkan terus-menerus. Jadi supaya setiap keturunan demi keturunan dapat ingat terus aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Nah, di kitab Ulangan itu Tuhan Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yuk kita mau buka sama-sama ya. Itu dari Ulangan 8 ayat 3. Ya, nih gua mau kasih lihat apa sih yang ada di tulisan di situ. Oke, Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan mana yang tidak kukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi bangsa Israel waktu itu keluar dari Mesir, mereka di padang gurun, Tuhan memberi mereka roti dari langit, namanya mana. Ingat kan? Nah, Musa bilang sama mereka, jadi ia merendahkan hatimu, merendahkan hati bangsa Israel, membiarkan engkau lapar, mereka kelaparan, dan memberi engkau makanan mana yang tidak kukenal, dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Jadi mereka nggak tahu roti itu apa, mana itu apa, mereka nggak tahu. Untuk membuat engkau mengerti. Jadi kita mengerti, mereka mengerti, karena mereka nggak tahu itu roti dari mana, mereka nggak pernah makan makanan seperti itu sebelumnya. Nah, supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus menjawab itu pencobaan dari iblis dengan firman Tuhan, guys. Oke, sekarang kita lihat yang kedua ya. Kedua, Tuhan Yesus bilang, nah jadi waktu itu iblis mencobai dengan segala kemuliaan akan diberikan yang ada di bumi, akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau dia menyembah iblis, wah kurang ajar banget kan, sama Tuhan aja berani kayak gitu. Terus apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, dapat dari mana Tuhan Yesus kata-kata itu? Kita lihat. Ada di Ulangan. Ada di Ulangan mana sebentar? Oke, ada di Ulangan 6 ayat 13. Yuk kita buka. Ulangan 6 ayat 13. Kita buka sama-sama. Oke, Ulangan 6 ayat 13. Ya, gue bacain. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu,
kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Tuhan Yesus memakai ayat firman Tuhan dari Ulangan. Jadi dia bilang, cuma Tuhan yang boleh disembah, dan hanya kepada Tuhan sajalah kita berbakti, beribadah. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ketiga ya. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi iblis bilang malaikat akan menopang kakinya Tuhan Yesus sehingga dia tidak akan terantuk ketika dijatuhkan dari bait Allah. Oke, kita lihat. Tuhan Yesus menjawab, ada firman, ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yuk kita lihat, itu dari mana? Itu dari Ulangan 6 ayat 16. Kita buka, gue bacain. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Nah guys, jadi kalian bisa lihat kan, kalau Tuhan Yesus menjawab semua pencobaan-pencobaan itu dari firman Tuhan. Dia menggunakan ayat-ayat yang dia sudah baca, dia sudah pelajari. Nah, jadi guys, ketika kita hidup menjadi kehidupan kita sekarang ini, kalau kita nggak punya pengenalan yang dalam akan firman Tuhan, si iblis ya, yang disebut the father of lies, dia dapat dengan mudah mencobai kita, dapat dengan mudah membohongi kita. Dia the master of deception. Jadi dia itu bisanya cuma menipu, membohongi. Kalau kita nggak punya pengertian yang benar akan firman Tuhan, kita akan dengan mudah ditipu, dibohongin. Sesuatu yang gak baik buat kita, dia bisa bilang itu baik buat kita. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, wow, celaka. Kita bisa ambil itu dan kita makan. Sama seperti Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Oke guys, jadi kita harus dig in deep into the Bible, pelajari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah terang yang akan menerangi kehidupan kita. Kalau kita nggak punya pengetahuan, kita nggak punya pengertian akan firman Tuhan, kita nggak punya wisdom yang dari firman Tuhan, hidup kita akan gelap. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, wow, mengerikan guys. Kita akan mendengar suara-suara dari manapun dan kita akan ikutin itu. Tapi sekarang udah ada firman Tuhan, kalian baca, kalian pelajari, dan itu akan menerangi kehidupan kalian. Jadi kalian nggak lagi gelap, nggak lagi berjalan dalam kegelapan, karena ada firman Tuhan yang menuntun kalian. Oke? Jadi baca Bible-nya, belajar sama-sama. Kalau nggak ngerti, boleh tanya sama gue, sama Ci Alen, Ko Adriel, sama pastor-pastor di ICC. Oke? Kita mau dig in the Bible sama-sama. Yes, oke, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, yang tertulis di Alkitab boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, menerangi setiap jalan kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap teman-teman youth di rumah dimanapun mereka berada, juga hamba-Mu sendiri Tuhan. Kami mau Tuhan untuk dig in deep to your word. Di dalam firman-Mu Tuhan kami mau tinggal, kami mau belajar Tuhan. Sehingga itu boleh menjadi wisdom di dalam kehidupan kami, boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, mengarahkan kami untuk berjalan menuju kepada apa yang Kau kehendaki, segala yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami tidak dapat dicobai oleh si jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap teman-teman youth di rumah dimanapun mereka berada di dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka untuk dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke guys, ketemu lagi kita minggu depan. Mungkin bukan gua lagi yang ngerespon, tapi ada yang lain, mungkin Ci Alen atau Ko Adriel. Oke, sampai ketemu guys, bye-bye. ICC Youth, kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, aku juga mau ngajakin kalian untuk ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG, atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp atau Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini.
Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.